Erwedi Supriyatno mengawali tugas sebagai Kepala Lapas Kelas 2A Bau-Bau pada tanggal 12 Januari 2013. Sejak pertama kali bertugas di kota Bau-Bau, mulai menunjukkan sikap terbuka dengan semua pihak. Bahkan suasana lembaga pemasyarakatan yang selama ini dikenal masyarakat adalah tempat yang menyeramkan, perlahan-lahan dirubahnya menjadi image positif. Dengan berbagai kegiatan yang selama ini belum pernah terpikirkan, lelaki kelahiran Banyumas 23 Agustus 1969 ini terus berbuat demi kebersamaan dengan staf dan seluruh warga binaan lapas. Sejak memulai tugas di Lapas Kelas 2A Bau-Bau, ia sudah mendapat cobaan dengan adanya kekisruhan antar warga binaan. Kondisi ini membuat ia harus berpikir panjang dan segera melakukan koordinasi dengan mitra kerjanya, yakni Polres Bau-Bau. Ketika itu Polres Bau-Bau dipimpin AKBP Sunarto. Setelah keduanya melakukan koordinasi, semua persoalan pun dapat diatasi. Kondisi Lapas Bau-Bau kembali berjalan normal. Bahkan sejak itulah, ia mulai melakukan komunikasi dengan staf dan warga binaan untuk menjadikan lapas sebagai lokasi yang benar-benar memberikan harapan bagi warga binaan. Lapas yang selama ini diidentikan oleh sebagian orang adalah neraka bagi kehidupan, namun bagi seorang Erwedi yang telah diberikan amanah untuk menjadi sosok pimpinan di lembaga pemasyarakatan, tetap menjadikan lapas sebagai salah satu tempat untuk berbakti demi nilai kemanusiaan. Pengalaman seperti itu yang membuat saya bahwa dimanapun kita tugas harus bisa kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan kepolisian, dengan pihak dari Kodim, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Karena warga binaan ini tentunya juga kan menjadi salah satu warga yang salah satu bagian dari warga masyarakat Kota Bau dan Buton dan Wakatobi yang tentunya perlu mendapat perhatian dari kita semua. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa lembaga pemasyarakatan adalah lokasi yang dihuni oleh orang-orang terpidana. Namun baginya lapas telah menjadi bagian dari hidupnya. Semua ia jalani dengan penuh kesabaran dan tak pernah mengeluh dalam setiap kesempatan. Niat tulusnya untuk mengabdi mendampingi warga binaan dalam lapas pun ia aktualisasikan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan rohani, sosial kemasyarakatan, membentuk jiwa kepemimpinan, serta mengembalikan kepercayaan warga binaannya sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai sosok yang tidak dipandang sebelah mata. Sikap tegas dan santun menjadi bagian dari kesehariannya dalam menjalankan tugas. Itulah sebabnya ia sangat dekat dengan bawahan, termasuk kepada warga binaannya. Ia tak pernah memposisikan diri sebagai pimpinan karena ia tak menginginkan jurang pemisah antara dirinya, staf, dan warga binaannya. Sejak ia bertugas di Lapas Bau-Bau, tercatat beberapa kegiatan yang sebelumnya tak pernah dilakukan oleh warga binaan. Bahkan kepada kalangan jurnalis pun ia selalu melakukan komunikasi dan diskusi. Tujuannya adalah menjalin silaturahmi dan bertukar pendapat demi merubah image lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang terbuka dari informasi. Teman-teman media yang bisa ikut memberikan masukan, kritik dan saran sehingga kami bisa lebih meningkatkan kegiatan atau pembinaan program ini dengan sebaik-baiknya. Sejak itu pula kegiatan pembinaan di dalam lapas mulai dikenal oleh masyarakat karena pemberitaan media. Di dalam lapas ia membuka peluang kepada warga binaan untuk berkreasi. Di antaranya menyalurkan minat dan bakat warga binaan dalam bidang pertukangan dan jenis keterampilan lainnya. Untuk upaya ini ia harus menghimpun informasi dari bawahannya terkait keinginan warga binaannya agar dalam menjalani hari-hari di lapas dengan kesibukan yang bermanfaat. Selain jenis pertukangan, ia juga mengaktifkan kegiatan keagamaan dalam lapas, seperti membentuk kelompok pengajian yang selalu rutin menjalankan kegiatan setiap pekan. Selain itu, menggelar lomba kultum dan mengajak warga binaannya untuk mendalami nilai-nilai ajaran agama. Ia juga melakukan komunikasi dengan para ulama untuk membantu memberikan pembinaan rohani bagi warga binaannya. Semua berjalan tanpa ada hambatan. Ini terjadi karena sikap keterbukaan yang dimilikinya. Sebagai sosok pimpinan, ia juga pandai menempatkan diri berkomunikasi dengan jajaran pemerintah daerah. Setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah tak pernah luput dari perhatiannya. Ia juga tampak aktif bersama komunitas masyarakat untuk menjalin komunikasi. Erwedi semakin dekat dengan masyarakat
dan ini diakuinya sebagai sebuah bentuk pengabdian yang tak terpisahkan dalam kapasitasnya mendampingi warga binaan. Beliau itu orangnya tegas, disiplin, tapi juga ada santainya. Nah, jadi kayak menyampaikan suatu kegiatan perencanaan acara, beliau itu hanya menyampaikan secara garis besar. Terus beliau memberikan kesempatan kepada kita, petugas pemasyarakatan, untuk bagaimana ide kita sendiri. Cukup ini ya, kepemimpinan yang tidak otoriter. Saya hanya mencoba melihat potensi yang ada di sini. Ternyata mereka punya kemampuan, dan yang utama adalah membuat mereka punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu atau ilmu kepada orang lain melalui ceramah agama ini. Dan saya harapkan ke depan bahwa ini akan terus berjalan. Harapan kami, saya ingin mencoba merubah mindset mereka, warga binaan, yang tadinya mungkin terkungkung hanya bagaimana menjalani hukuman, bagaimana supaya tidak bosan atau tidak jenuh ataupun tidak ada rasa ketakutan, tapi mencoba bahwa di sini kalian bisa belajar, di sini kalian bisa menambah ilmu, sehingga akhirnya manfaat yang diperoleh mereka kita harapkan ke depan. Sebagai contoh, Anton Medan yang dulunya seorang penjahat kelas kakap, penjahat besar yang sempat juga berapa kali melarikan diri, akhirnya bisa berubah dan malah hampir 360 derajat menjadi dai kondang. Meski aktif di berbagai kesibukan bersama jajaran pemerintah dan mitra kerjanya yang lain, namun hal paling utama adalah memikirkan nasib warga binaannya. Meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki lapas kelas 2 Abau-Bau dengan lahan yang sempit, tak membuat dirinya patah semangat untuk memberi motivasi kepada seluruh warga binaan. Ia kerap hadir di tengah-tengah warga binaan sekedar untuk menikmati suasana santai. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk membesarkan hati para warga binaannya selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Ia menyadari kehidupan dalam lapas begitu berat dilalui, namun ia selalu memberikan penguatan dan motivasi agar warga binaannya selalu tampak tersenyum setiap detik yang dilalui. Dari kepegawaian kami menyampaikan ada beberapa hal. Dari jumlah pegawai yang 83 ini merasa kehilangan, dalam artian besok lusa andai kata ada juga penggantinya, mudah-mudahan lebih bagus lagi dari apa yang kami telah rasakan, yakni bersama-sama 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan bersama Bapak RWD Supriyatno. Kemudian yang terkesan berikutnya yang berkaitan dengan tugas-tugas, antara lain beliau pertama masuk langsung melihat SOP, standar operasional dari tugas pegawai ini, kemudian dia menentukan hal-hal yang berkaitan dengan standar itu. Antara lain dia langsung memasukkan internet. Internet itu beliau masukkan karena kita dituntut untuk sejajar dengan daerah lain, yaitu IT. Berikutnya beliau membentuk yakni bengkel kerja produktif. Jadi bengkel kerja produktif itu pernah ditunjuk oleh Kanwil Sulawesi Tenggara mewakili pameran nasional di Jakarta pada tahun lalu berkaitan dengan hari ulang tahun pemasyarakatan yang ke-49. Kemudian tidak kalah pentingnya juga, selama beliau di sini tetap komitmen memberantas halinar, HP, kemudian narkoba, kemudian termasuk pungli. Dari UPT yang seluruh Indonesia dicanangkan bebas halinar, Bau-Bau tetap komitmen untuk memberantas halinar itu. Kemudian kaitannya dengan bekerja sama dengan mitra ataupun instansi terkait yang berkaitan dengan pembinaan maupun dalam kegiatan-kegiatan lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa bantuan dari mitra kerja
ataupun instansi lain saya kira tidak terlalu maksimal. Makanya dari Dinas Kesehatan setiap 3 bulan sekali diadakan tes, artinya tes kesehatan termasuk tes urin yang berkaitan dengan HIV/AIDS maupun pengguna narkoba. Kemudian pernah didatangkan juga dari BNN. Ia berharap hari-hari yang dilewati dalam lapas penuh dengan harapan. Meski terhalang jeruji besi, namun ia selalu mencoba memberikan penguatan untuk mendampingi seluruh warga binaannya dengan kebesaran hati. Menurut saya, Bapak RWD, ya, kalau bagi saya, menilai sangat baik. Karena kenapa? Karena setiap kali dia mengunjungi per kamar, dia selalu mempertanyakan apakah sudah makan, bagaimana keadaan kalian. Itu membuat kami secara pribadi sangat bangga punya kalapas yang seperti itu, yang begitu mempunyai hati untuk memperhatikan anak-anak narapidana. Suka membuang senyum kepada teman-teman yang lain. Kalau secara disiplin memang sesuai dengan aturan di sini, memang untuk memakai segala macam seperti handphone dan lain-lain itu memang dilarang. Dia selalu ingatkan tidak boleh memakai handphone. Kalau memakai handphone ada fasilitas yang sudah disediakan di ruang khusus. Hari-hari yang berlalu dengan penuh kebersamaan tak terasa sudah. Kini telah memasuki 1 tahun 4 bulan. Sebagai abdi negara yang harus loyal, ia pun kini diberikan tugas baru sebagai Kepala Lapas Khusus Narkotika Sungguh Minasa, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi ini mengejutkan staf dan warga binaannya. Kepala lapas yang selama ini telah menyatu dengan mereka harus melanjutkan pengabdian di tempat lain. Kabar ini membuat para staf mengaku merasa kehilangan sosok pimpinan yang santun ini. Sosok pimpinan yang tegas namun selalu memberikan motivasi. Mereka hanya berharap agar pengabdian sang pimpinan terus menjadi kenangan yang menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas. Kondisi ini harus diterima karena tuntutan karir dan amanah bangsa yang harus diemban oleh seorang RWD Supriyatno. Para staf dan warga binaan lapas kelas 2 Abau-Bau harus ditinggalkan sosok pimpinan yang bersahaja. Namun mereka pun segera sadar, pengabdian itu harus diteruskan oleh sang pimpinan demi peningkatan karir. Selain staf, para warga binaan pun mengaku merasa kehilangan. Kabar pindahnya sang pimpinan lapas ini masih belum diketahui seluruh warga binaannya. Mereka masih berharap agar sang pimpinan tetap bertugas lebih lama lagi, karena selama kebersamaan di lapas semua berjalan dengan penuh kekeluargaan. Kami hari ini setelah mendengar adanya informasi bahwa sosok pimpinan Bapak RWD, beliau mendapatkan suatu amanah atau emban tugas yang lebih besar, yang lebih berat dibanding dengan selama beliau berada di Bau-Bau. Jujur, kami atas nama petugas masyarakatan sangat merasa kehilangan karena melihat dan memandang beliau selain sebagai pimpinan kami secara kedinasan, kami juga merasa beliau adalah sebagai orang tua kami, sahabat kami, teman kami, dan tempat kami curhat. Segalanya bagi kami beliau adalah yang terbaik. Pesan dari saya untuk Bapak Kalapas yang akan berpindah ke tempat yang lain, saya tidak tahu dia berpindah kemana, tapi pesan saya mungkin juga ini juga pesan juga buat teman-teman saya yang ada di sini, ya bertugaslah dengan bijaksana. Kepada Bapak Kalapas Bau-Bau, Pak RWD yang sebentar lagi akan melaksanakan tugas di tempat lain, kami hanya bisa berdoa untuk Bapak, untuk kesuksesan Bapak ke depan. Semoga Bapak di tempat yang baru bisa lebih baik lagi dalam tugasnya, dan kami juga di sini selama 10 tahun lebih tidak akan melupakan banyak suka dan duka yang sudah kita laksanakan. Jadi harapan kami ke depannya Bapak akan menjadi lebih sukses lagi, karena tugas Bapak ke depan itu akan berakibat juga buat seluruh kami masyarakatan.
perpisahan itu pasti akan terjadi. Namun perlu kami uraikan di sini bahwa terlalu banyak kenangan, baik kenangan-kenangan yang menyangkut kedinasan maupun kenangan yang menyangkut pribadi antara kami terhadap beliau. Kebetulan saya sebagai jadi percaya untuk di bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sangat terasa selama beliau berada di sini kurang lebih 1 tahun 4 bulan, telah mendongkrak dan menobrak pola-pola pembinaan. Sangat kelihatan, sangat kental bahwasanya apa yang beliau sudah buktikan, yang sudah beliau lakukan terhadap kami, dan kami aspirasikan kepada anak-anak kami di dalam. Mungkin sudah bisa kita lihat banyak kegiatan-kegiatan anak-anak kami di dalam belum pernah mendapatkan suatu kesempatan, belum pernah mendapatkan suatu peluang untuk diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan, untuk mengasah kemampuannya dalam hal untuk memberikan ceramah-ceramah agama. Ini salah satu program beliau yang memang belum pernah kita laksanakan, bahkan mungkin di UPT lain belum pernah kita laksanakan. Dan sangat luar biasa lagi, dengan berkat beliau, kerjasama beliau dengan aparat terkait, khususnya dari media-media lokal. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, langsung di media, langsung diberitakan secara lokal. Sosok beliau yang begitu familiar terhadap kami. Kami cuma menitipkan satu pesan buat beliau. Jangan merubah sikap yang sudah pernah diberikan kepada kami di sini. Pertahankan apa yang beliau sudah lakukan, pertahankan di tempat lain. Pembinaan Lapas Bau selama beliau membina kami kurang lebih 1 tahun 4 bulan, begitu banyak mendapatkan ilmu dalam pembinaan mental kerohanian agar kami bisa menjadi lebih baik lagi seperti sebelumnya. Kelak saya pribadi punya kesan yang begitu sangat berharga. Misalnya, sewaktu saya di luar belum bisa membaca Al-Quran, tapi setelah di sini mampu membaca Al-Quran. 1 tahun kemarin saya tidak bisa ceramah agama, sekarang saya sudah mampu membawakan kultur. Pesan buat Bapak RWD, pertahankan yang sudah baik, semoga tetap sukses. Karena saya yakin Bapak punya hati untuk anak-anak narapidana. Selama saya jadi warga binaan Bau-Bau, alhamdulillah di luar saya tidak pernah mengenal apa itu yang namanya Al-Quran. Berkat binaan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bau-Bau beserta jajarannya, alhamdulillah sekarang apa yang saya miliki sama beliau mudah-mudahan jadi penerang saya setelah saya bebas nanti di lapas ini. Dan setelah beliau berpindah tugas, mudah-mudahan beliau jadi pemimpin yang amanah, jujur dan adil. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau. Mungkin selama saya masih hidup, saya tidak akan melupakan jasa beliau. Alhamdulillah, saya juga mengharapkan doa sama beliau, mudah-mudahan setelah saya bebas nanti, apa yang saya timba, ilmu agama yang saya timba di lapas ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemanapun beliau pergi, insya Allah dengan cara kerja, dedikasi terhadap cara pemimpinan terhadap anggota dan bawahan, insya Allah akan lebih baik ke depan. Kami sebagai anak ataupun adik terharu, namun demikian itu adalah tugas.
Kalau kita berlarut-larut terharu barangkali tidak bagus, tetapi tetap saja kami mengenang kebaikan beliau. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan termasuk program-program beliau yang telah dirintis bisa dilanjutkan oleh Kalapas berikutnya. Semoga hal itu bisa menjadi kenyataan, termasuk dari kegiatan fisik, kegiatan olahraga, kegiatan pembinaan, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan majunya lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bau-Bau. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keinginan staf dan warga binaan itu kini harus dijawab dengan pindahnya sang pimpinan. Setahun 4 bulan terasa singkat untuk sebuah kebersamaan yang indah. Inilah kesan yang terjadi di Lapas Kelas 2 Bau-Bau selama masa tugas RWD Supriyatno. Banyak kenangan yang memberikan harapan. Banyak buah pikiran dan ide cemerlang yang lahir dari kehadirannya di Lapas Bau-Bau. Bagaimana tanggapan RWD dengan mutasi tugas dirinya ke tempat tugas yang baru? Banyak cerita lain juga yang memang saya alami selama di sini. Mungkin kebersamaan yang terjalin selama saya tugas di sini dengan seluruh petugas lapas Bau-Bau menjadi modal besar bagi saya untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sampai pada hari ini. Termasuk warga binaan yang saya coba terus tetap memanusiakan mereka, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai orang yang dibuang, tapi kita anggap sebagai orang yang perlu mendapatkan perhatian. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini juga saya menjalin komunikasi dengan warga binaan dengan cukup baik. Tentunya meskipun saya juga pasti ada kekurangan, masih banyak yang belum saya perbuat di sini. Tentunya ini juga menjadi catatan saya tersendiri bahwa namun saya juga berpesan kepada seluruh petugas di sini di Lapas Bau-Bau agar tetap menjaga kebersamaan, tetap membantu pimpinan siapapun juga, karena yang diutamakan adalah institusi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga binaan, petugas lapas, masyarakat Kota Bau-Bau dan sekitarnya, pemerintah daerah, para anggota Forpinda dari Kapolres, Dandim, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan yang utama juga saya tidak akan pernah melupakan adalah peran serta rekan-rekan saya media yang selama ini selalu dengan setia menjadi mitra kerja saya, mengkritik saya, memberikan saran, memberikan masukan, dan sekaligus memberikan motivasi apabila ada hal-hal ataupun kegiatan yang bisa saya laksanakan. Tentunya saya butuh mitra. Untuk itu maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para seluruh anggota dari media di Bau-Bau dan Buton khususnya, yang selama ini sudah sangat membantu saya dan menjadi mitra sekaligus sebagai cermin saya untuk bisa berbuat lebih baik. Termasuk pada juga kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kota Bau-Bau, khususnya komunitas Goes yang juga menjadi rekan dan teman saya di saat di luar jam kerja, karena saya bisa meluangkan waktu sedikit untuk selain berolahraga juga bersosialisasi dengan teman-teman dari Goes yang juga dipimpin oleh Pak Iskandar. Selama ini sudah sama-sama saya untuk bisa bersama-sama mengisi waktu saya pada saat di luar jam dinas saya.
Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya meninggalkan Bau-Bau ini mudah-mudahan dengan kesan yang baik, dan saya juga mohon doanya supaya saya bisa melaksanakan tugas di tempat baru di Lapas Kelas 2A Narkotika Sumbu Minahasa Makassar dengan sebaik-baiknya dan selalu mendapat perlindungan, sehingga saya akan berbuat lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya saya juga tidak akan pernah melupakan apa yang pernah saya laksanakan atau apa yang pernah saya perbuat di Bau-Bau ini. Pada seluruh petugas, tetap jaga kebersamaan dan selalu menjunjung tinggi pemasyarakatan menjadi pemasyarakatan yang inovatif, bersih dan bermartabat. Saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Hanya satu yang menjadi harapannya, agar pembinaan warga lapas tetap berjalan dengan baik. Ia berharap semua tetap ceria menjalani hari-hari di dalam lapas. Ia menyadari sebagai manusia biasa, ia pun tak merasa sempurna untuk memberikan perhatian selama menjalankan tugas. Ia mengaku sebagai manusia biasa masih banyak hal yang belum dapat diwujudkannya. Ia hanya berharap selama bertugas di Lapas Kelas 2A Bau-Bau bisa memberikan manfaat kepada seluruh staf dan warga binaannya. Ia juga berterima kasih atas dukungan moral yang diberikan selama ini, baik dari pemerintah daerah dan jajaran, serta mitra kerjanya, terutama dukungan moral dari seluruh staf dan warga binaan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Selamat melanjutkan pengabdian di tempat tugas baru. Semoga semangat yang dimiliki tak berubah demi tugas mulia ini. Semoga sukses selalu. Erwedi Supriyatno. Tulus ikhlas tak harap puji, dengan semangat dan penuh dedikasi, membangun manusia mandiri. Kau penerang dalam kegelapan, kau penunjuk jalan yang benar, kau selalu menjadi tauladan, pahlawanku sejati. Jasa karyamu begitu berarti, tingkatkan kualitas insani. Walau godaan datang silih